Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fiqhan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita sekarang sampai pada bab yang ke-7, praktik di kalimat, yang terbagi dua sub. Yang pertama kalimat biasa, yang kedua kalimat yang melibatkan kata ganti, 3K. Sekarang kita pada kalimat biasa, halaman 50. Ya, ini hasil kita belajar. Kalau kita mampu, insya Allah itu alamat kita memahami materi. Nah, pertama kita terjemah perkata, yang kedua terjemah kalimat, yang ketiga baru kita analisa. Nah, silakan diterjemahkan tiap kata di sini merujuk kepada terjemahan di bawah. Silakan ditulis terjemahannya di bawah. Contoh syekhun, tokoh, kabirun, besar, di bawah. Ya, 2 menit ya, silakan. Terjemahkan perkata dengan merujuk terjemahan di bawah. Nah, sambil kita melengkapi, saya Arabnya, jamaah sekalian terjemahannya ya.
Al-Albaniyu, Albani, ya. Syaikhun, syekh itu artinya tokoh, ya, tokoh atau orang yang dituakan dalam ilmu dan usia. Tokoh. Kabirun, fi, di. Al-hadithi, wa, qad, sungguh. Sonnafa, Al-Albaniyu kutuban katsiratan fi tashihi al-ahadithi wa kana, dahulu, ya, kana itu dahulu artinya, tapi dia kata kerja. Ini kan, kana adalah kata kerja, fi'il, meskipun artinya dahulu. Inilah kenapa saya di awal mengatakan bahwa mengartikan fi'il dengan kata kerja hanyalah pendekatan. Kana dahulu. Al-Albaniyu qalila an-naumi wa katsira al-mutala'ati. Nah, ini Albani, ya. Kalau kita gimana? Dibalik, ya. Katsiran naum. Masyaallah, Allahumma musta'an. Wa inna al-Albaniya nasiru as-sunnati fi az-zamani, zaman tersebut. Al di sini merujuk kepada sesuatu tersebut. Al itu merujuk kepada sesuatu, ya, ini tersebut. Nah, dicoba, ya. Coba Mas Hudi. Coba Mas Hudi. Ulang kali. Al. Menjadi fa. Majrur karena tashihi, majrur karena kemasukan huruf jar fi sekaligus sebagai mudhof. Ulang. Tashihi majrur karena kemasukan huruf jar fi sekaligus sebagai mudhof, dan al-ahadithi majrur karena mudhof ilaih.
Orang marfu karena menjadi ada inna. Inna butuh dua komponen, isim inna dan khobar inna. Sekaligus nah, jamin. Barakallahu fikum. Kutuban katsiratan, Mas Hadi. Kutuban katsiratan. Ya kan? Sebutkan katsiratan ini kan menjadi naatnya kutuban. Sebutkan 3 kecocokan sehingga ia layak menjadi sifatnya kutuban. Katsiratan, sebutkan 3 kecocokan dengan kutuban sehingga ia layak menjadi sifat. Pertama, sama-sama. Pertama hukum ya, sama-sama hukumnya, yakni mansub. Tuh, yang kedua, sama-sama apa tadi? Nakiroh ya, yakni lawan dari makrifat tanpa al. Sama-sama non makrifat atau nakiroh. Kan tidak pakai al, tidak juga menunjukkan nama suatu. Yang ketiga, sama dalam muannas, perempuan. Katsiratan ini perempuan, betul? Dengan tanda apa? Tak marbutoh. Kutuban juga perempuan. Tahu dari mana? Jamak. Jamak dari benda yang tidak berakal. Jika ada benda kok dijamakkan, pasti perempuan. Masjid itu laki-laki. Kalau jamaknya masajid, perempuan. Ya kan? Kitab laki-laki ya, kitabun laki-laki. Kalau dijamakkan kutub, menjadi perempuan. Kolam, pena laki-laki. Kalau jamak kolam, menjadi perempuan. Jadi kalau ada benda mati dijamakkan, dia jadi perempuan. Kutuban perempuan, cocok dengan katsiratan perempuan. Muannats Arabnya. Jamil. Mas Hadi. Ya, jauh-jauh dari Keputih dapat hasil insyaallah. Nah, dicoba ini Mas Muhammad Azmi. Mana Mas Muhammad Azmi? Dicoba Mas, mau terjemah perkata atau analisa hukumnya Mas Azmi? Perkata dulu. Ya, silakan Mas Azmi. Ulang 2 kali Al-Albani. Yuk. Qalila. Nah,
cukup terjemah perkata atau plus analisa? Cukup ya. Ya, saya tambahkan, coba jelaskan perkata di sini termasuk isim, fiil atau huruf disertai alasannya. Contoh al-albaniyu adalah isim karena diawali al. Silakan, Mas. Tanwin, kabirun, fi karena dua karakter, al hadithi, wa qad karena sonnafa, sebabnya al-albaniyu kutuban katsiratan fi tashihi, aslinya tashihin tanwin, kemudian dibuang tanwinnya karena menjadi mudhaf. Na'am. Al-ahaditsi wa huruf kana fi'il, al-albaniyu qalila, ini aslinya qalilan, kemudian dibuang tanwinnya karena menjadi mudhaf. Na'am. An-naumi wa katsira, aslinya katsiron. Na'am. Al-mutala'ati wa inna ya, inna ini pengecualian ya, dia huruf penegasan, jumlahnya 3 karakter, mirip fi'il tapi dia pengecualian. Al-albaniyah nasiru, aslinya nasirun, isim karena kemudian dibuang tanwinnya karena menjadi mudhaf. As-sunnati fi, na'am. Az-zamani, na'am. Jamil, barakallahu fikum. Sekarang dicoba analisis. Siapa yang mengajukan diri? Silakan, Mas. Mas siapa, Mas? Mas Faruk, ya, dari Kebron ya. Silakan Mas Faruk, analisis hukumnya marfu, mansub, majrur beserta alasannya. Silakan. Al-albaniyu hukumnya marfu, karena menjadi mubtada. Syekhun hukumnya marfu karena menjadi khobar. Naam. Kabirun hukumnya marfu karena menjadi na'at. Naam, naatnya syekh. Na'at dari syekhun. Naam. Al-hadithi hukumnya majrur karena kemasukan huruf jerfi. Naam, jamil. Al-albaniyu hukumnya marfu karena fa'il. Kutuban hukumnya mansub karena menjadi maf'ul bih. katsiratan hukumnya mansub karena menjadi na'at dari kutuban. tashihi
sekaligus. mudhof. Naam, jamil. Al-ahadithi. Al-ahadithi hukumnya majrur karena menjadi mudhof ilaih. Naam, jamil. Al-albaniyu. Al-albaniyu hukumnya marfu karena sebagai isim kana. Naam, jamil. Qalila. Qalila hukumnya mansub karena sebagai khobar kana sekaligus maf'ul. Sekaligus maf'ul. Salah ngomong ini ya. Mudhof ya. Nah, Sekaligus mudhof. an-naumi. An-naumi hukumnya majrur karena sebagai mudhof ilaih. Naam, jamil. Katsira. Katsira Hukumnya mansub karena sebagai khobar kana yang kedua sekaligus maf'ul mudhof. ya, ini ralat ya, yang lebih tepat katsira ini mansub karena diatofkan, disambungkan hukumnya atau disamakan hukumnya dengan qalila. Ya, itu lebih tepat. Ya, ralat di sini ya. Katsira mansub karena diatofkan alias disamakan hukumnya dengan qalila. Katsira, saya ulang. Katsira mansub karena diatofkan alias disambungkan alias disamakan hukumnya dengan qalila. Sekaligus sebagai mudhof. Saya akan diulang, Mas. Katsira. Katsira hukumnya mansub karena disamakan hukumnya dengan qalil. Nah, sekaligus sebagai mudhof. Nah. Al-muqala'ati hukumnya majrur karena sebagai mudhof ilaih. Nah. Al-albaniyah. Al-albaniyah hukumnya mansub karena sebagai isim inna. Nah. Nasiru. Nasiru hukumnya marfu karena sebagai khobar inna sekaligus mudhof. Ulang. Nasiru hukumnya marfu karena sebagai khobar inna sekaligus mudhof. Nah, as-sunnati. As-sunnati hukumnya majrur karena sebagai mudhof ilaih. Nah, az-zamani. Az-zamani hukumnya majrur karena kemasukan huruf zarfi. Nah, jamil. Pertanyaan, Mas Faruk. Bolehkah saya membaca nasirun wa innal albaniya nasirun as-sunnati? Boleh? Wa inna albaniya Nasirun pakai tanwin. Kenapa boleh? Karena aslinya dia itu Terus as-sunnati menjadi apa kalau nasirun pakai tanwin? sunnati menjadi Kok tiba-tiba dia majrur? mudhof ilaih. Mudhof ilaih syaratnya harus ada mudhof. Mana mudhofnya? Mudhofnya nasir. Mudhofnya nasiru. Maka nasiru tidak boleh di tanwin gitu ya. Ya, itu enggak? Ya. Nasiru tidak boleh ditanwin meskipun asalnya tanwin. Saya mengatakan aslinya tanwin untuk menunjukkan dia isim, itu aja. Tapi boleh tidak dia ditanwin? Tidak boleh, karena dia wajib menjadi mudhof karena as-sunnah mudhof ilaih. Nggak ada pilihan lain. Nah, jamil, Mas Faruk. Sekarang bersama ya, karena sudah diwakili, maka bersama saya baca jamaah yang hukum dan alasannya. Al-albaniyu hukumnya
Syaikhun karena bapak kabirun marfu anak pada saya al-hadisi majrur karena memasukkan zati nah. Sonnafa Sonnafa tidak punya hukum ya, tidak punya hukum fi'il ya, fokus. Al-Albaniyu karena bayi kutuban mansub karena maf'ul katsiratan mansub karena nahan tujuan tashihi majrur karena kemasukan zati al-ahadithi punya majrur al-albaniyu karena qalila punya mansub karena memperkana sekaligus so an-naumi punya majrur karena memperkana atas bodi ya, awas katsira mansub karena atau pada wanita nah, diatofkan kepada qalila alias disamakan hukumnya dengan qalila sekaligus sebagai mudhaf. Al-mutala'ati majrur karena mutawilai atas kasiro Naam, al-albaniyah mansub karena ismina nasiru marfu karena memperkina as-sunnati majrur karena memulai pada nasiru az-zamani. majrur karena kemasukan jati Nah, jamin barakallahu fikum. Ini belum ya, masih belum kita harus ke 3K, kalimat 3K baru dikatakan sudah menguasai ya. Jangan tergesa-gesa ya, belum saatnya. Sekarang kalimat 3K. Sekarang diganti kalimatnya melibatkan kata ganti, kata tunjuk. Ya. Anta, saya Arabnya jamaah artinya anta, Anda, syaikhun kabirun fi al-hadithi wa dan qad sesungguhnya sonnafta Anda musuh kutuban kita katsiratan banyak fi tashihi dan al-ahadithi jati allati yang adadu jumlah jumlah. Adat artinya jumlah. Kalau ta'adud apa ta'adud? Ya, istri berjumlah. Nah, itu ya, poligami, ta'adud. Adadu berjumlah. Ha ya nya sittatu 6 6 alafi ribu hadisin hadis wa kunta dahulu anda qalila an-naumi tidur wa katsira al-mutala'ati ya kul amin amin ya, mudah-mudahan kita seperti ini ya. Wa dan inna sesungguhnya ka Anda nasiru nolong as-sunnati nah fi zamani zaman ka anda wa hadza anta ya, inilah anda. Nah, dicoba ya terjemah perkata ya, terjemah perkata dicoba Pak Anto, gimana Pak Anto? Siap? Terjemah perkata Pak Anto. Besar. Wa dan kode sungguh sonnafta anda menyusun
Sonnafta. Nafta, Anda menyusun. Kutuban, kitab-kitab. Katsiratan, katsiratan banyak. Di dalam tashihi, tashihi mensahihkan. Al-ahadisi, hadis-hadis. Allati, yang artinya yang. Adadu, jumlah hanya. Sitatu, 6,000 ribu. Hadisin, hadis. Kunta, dahulu Anda. Qalila, sedikit. An-naumi, wa katsira, banyak. Al-mutalaati, menelaah. Wa inna, ka, Anda. Nasiru, penolong. As-sunnati, sunnah. Fi, zamani, zaman. Ka, Anda. Wa hadza, inilah. Anta, inilah Anda. Nah, jamin. Anta syaikhun kabirun fil hadis. Anda adalah tokoh besar dalam hadis. Wa qad sannafta kutuban katsiratan fi tashihil ahadits allati adaduha 6,000 hadisin. Dan Anda telah menyusun banyak kitab atau kitab-kitab yang sangat banyak di dalam mensahihkan hadis-hadis yang jumlahnya 6.000 hadis. Wa kunta qalilan naumi wa katsiran mutala'ah. Dan Anda dahulu sedikit tidur dan banyak menelaah, yakni mengkaji. Wa innaka nasirus sunnati fi zamanika. Dan sungguh Anda adalah penolong sunnah di zaman Anda. Wa hadza anta, dan inilah Anda. Nah, jamil. Sekarang kita analisis. Ya, kita analisis. Kita hanya fokus di 3K karena kalimatnya sama persis. Fokus di 3K. Kata ganti. Sebutkan kata ganti pada kalimat di sini. Pertama, anta. Dua, ta. Terus bukan kata ganti ya. Kata ganti aja. Kata ganti aja. Anta, ta, ha, ta, ka, anta. Ini kata ganti yang bermakna kamu atau mu atau nya. Sekarang tunjukkan di mana kata tunjuk. Ada. Di mana kata sambung? Alati. Kata sambung di sini bukan kata sambung bahasa Indo yang dan, bukan ya. Kata sambung di sini bukan maknanya dan dalam bahasa Indo, bukan. Tapi kata sambung di sini adalah allati, alladzi, man, ma, yang ada pada halaman berapa? 48. Itu kata sambung yang dimaksud 48. Alladzi, alladani, alladzina, man, ma, allati, allatani, allati, allai. Ini yang dimaksud di sini ya. Ini kata sambung yang dimaksud, bukan kata sambung dan, bukan ya. Allati. Nah, coba kita ke kata sambung dulu. Anta hukumnya marfu karena menjadi mubtada. Selesai.
Perhatikan sonafta. Ta pada sonafta. Ta hukumnya di tempat marfu karena menjadi fa'il. Ingat ya, semua kata ganti, semua kata tunjuk, semua kata sambung ditambahi di tempat ketika menghukumi. Nah, engkau telah menyusun kitab-kitab yang sangat banyak dalam mensahihkan hadis yang jumlahnya. Nah, allati hukumnya di tempat majrur karena sifatnya al-ahadis, ya kan? Coba kita renungkan. Anda menyusun kitab-kitab yang banyak dalam mensahihkan hadis-hadis yang jumlahnya, maka yang ini kembali ke siapa? Hadis kan? Sifatnya hadis. Allati sebagaimana al-ahadis majrur, begitu pula allati juga majrur. Allati hukumnya di tempat majrur karena menjadi sifatnya al-ahadisi. Naam, jamil. Kemudian ha pada lafal ada duha di tempat majrur menjadi mudhof ilai. Tahu dari mana kalau ha ini mudhof ilai? Betul, ada du tidak pakai tanwin yang menunjukkan dia mudhof. Kalau dia mudhof dipastikan setelahnya mudhof ilai. Nah, jamil. Kemudian perhatikan tak pada kunta kamu dahulu. Tak di tempat marfu menjadi isimnya kana. Ini kan aslinya kan kana ya. Kana kemudian diganti kata gantinya menjadi kamu sehingga terbunyikan kunta. Nah, kunta itu aslinya kana plus anta. Kana plus anta ditempelkan menjadi kunta. Nah, jamil. Kemudian ka pada lafal innaka isim di tempat mansub menjadi isimnya inna. Nah, jamil. Kemudian ka pada zamanika di tempat majrur karena mudhof ilaihnya zamani. Jamil. Hadza di tempat marfu karena menjadi mubtada. Anta di tempat marfu karena menjadi khobarnya hadza. Nah, jamil. Nah, baik, kalimat biasa sama kalimat 3K ini ada ketambahan kalimat yang tidak ada di sini, yaitu ada duha setatu alafi hadisin. Betul ya? Kan nggak ada di sini di kalimat biasa. Sekarang kita cek, ada duha setatu alafi hadisin. Ada du, ini kalimat baru. Kalimat baru. Ada du marfu karena menjadi apa? Ingat, mudhof tidak terkait dengan hukum. Ada du marfu karena menjadi, ini kalimat baru. Mubtada. Mubtada kan isim. Isim kan, kalimat kalau diawali isim maka polanya mubtada. Nggih, monggo Pak Sufyan. Ya, sirfi amanillah. Ada du marfu karena menjadi mubtada sekaligus sebagai mudhof. Ha di tempat majrur menjadi mudhof ilai. Sittatu marfu karena menjadi khabarnya ada du sekaligus sebagai mudhof. Al-alafi majrur karena menjadi mudhof ilainya. Sittatu sekaligus menjadi mudhof karena tidak ditanwin. Hadisin majrur karena mudhof ilaihnya alafi. Maka alafi di sini memiliki dua posisi. Sebutkan. Pertama, sebagai mudhof ilaihnya sitatu. Yang kedua, sebagai mudhofnya hadisin. Bingung atau
samar-samar. Ya. Tapi hadisin itu kok tanpa al. Kenapa? Hadisin tanpa al. Ini tanwin. Tanwin sudah tanwin, sudah tanwin. Ya. Coba cek alafi itu dua posisi. Pertama, posisi di mana yang menyebabkan dia majrur, mudhaf ilaih. Yang kedua, posisi yang menyebabkan dia tidak boleh ditanwin sebagai mudhaf. Di alafin ini dua posisi. Ini diam karena merenung atau paham ya? Paham ya? Atau sudah mulai kangen sama keluarga? Baik. Kita sekarang gladi bersih. Ya, saya Arabnya, jamaah sekalian hukumnya. Langsung bilang apa namanya marfu di tempat marfu gitu ya. Karena menjadi anta syikhun marfu kana khobar jadi khobar marfu kana naatnya syikhun al hadithi majrur kana masukan darsi. nah tak pada son nafta Di tempat marfu kana fa'il kutuban mansub kana maf'ul kasiratan mansub karena naatnya kabar nah tashihi mansub karena masukan jadi sekaligus al ahadithi majrur karena maf'ul allati di tempat majrur karena menjadi naatnya al ahadithi adadu marfu karena menjadi mubtada sekaligus mudhaf ha di tempat majrur karena mubtada dari adadu sittatu khobar marfu karena menjadi khabarnya adadu sekaligus sebagai mudhaf alafi majrur karena menjadi mudhaf ilaih sekaligus sebagai mudhaf haditsin nah tak pada kunta isim kana atau isim kun tidak apa-apa ya, isim kun boleh atau isim kana tidak apa-apa. Qalila mansub karena khabarnya kana sekaligus sebagai mudhaf. An-naumi nah katsira diatofkan kepada qalila atau disamakan hukumnya dengan qalila sekaligus sebagai mudhaf. Al-mutala'ati nah kemudian ka di tempat mansub menjadi isimnya inna. Nasiru marfu sekaligus sebagai mudhaf. As-sunnati zamani sekaligus sebagai mudhaf. Ka karena menjadi mudhaf ilaih. Hadza anta jamil. Ada pertanyaan? Perwakilan satu orang, silakan. Siapa? Perwakilan. Karena waktu maka tidak bisa semuanya, ya. Perwakilan, silakan. Yang lain, yang belum, silakan.
sekaligus sekaligus mudhof. Ha hukumnya di tempat majrur karena mudhofilah dari adadu. Citatu hukumnya marfu karena khobar dari adadu sekaligus mudhof. Alafi hukumnya majrur karena mudhofilah dan tidak tanwin karena sekaligus mudhof. Al-hadisi hukumnya majrur. Hadisin Hukumnya majrur karena mudhofilah dari alafi. Ta hukumnya di tempat marfu isim kana. Qalila khobar kana hukumnya maksud khobar kana sekaligus mudhof. An-naumi hukumnya majrur karena mudhofilah dari qalila. Katsira hukumnya mansub karena atas pada qalila sekaligus mudhof. Al-mutalaati hukumnya majrur karena mudhofilah dari katsira. Ka hukumnya di tempat mansub karena isim inna. Nasiru hukumnya marfu karena sekaligus mudhof. As-sunnati hukumnya majrur karena mudhofilah pada nasiru. Zamani hukumnya majrur karena kemasukan huruf jarri sekaligus mudhof. Ka hukumnya di tempat majrur karena dia mudhofilah pada zamani. Ada hukumnya di tempat marfu karena mubtada. Anta hukumnya marfu. Anta hukumnya di tempat marfu karena khobar. Insyaallah. Jamil, barakallahu fikum. Ya, anak anggap ini perwakilan dari semuanya dan yang lain juga seperti beliau, Pak Handoko, ya. Kita langsung ke sekarang praktek di Quran dan hadis. Bab 8 praktek di sebagian ayat, bab 9 praktek di hadis. Kita hanya menukil sebagian saja ya karena kita terbatas waktunya. Untuk bab 8 saya hanya mengambil ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, aku berlindung. Mana yang menunjukkan arti aku? Billahi kepada Allah. Ya. Terhadap Allah, kepada Allah. Min dari asyaitani setan. Ar-rajim. Apa artinya rajim? Dirajam. Bukan terkutuk ya. Terkutuk itu bahasa Arabnya mal'un, laknat. Terkutuk itu terjemahan yang ada untuk laknat. Ya, setan terlaknat, maknanya terkutuk. Tapi kalau setan rajim, dirajam. Rajam itu apa? Dilempar dengan apa? Meteor, batu. Ya. Karena setan itu ketika hendak mencuri berita dari langit, ketahuan malaikat, dilempar malaikat dengan meteor, ya kan? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh kami telah menghiasi langit-langit dunia dengan bintang-bintang, dan kami menjadikan bintang-bintang itu sebagai rujuman, lemparan, rajam lisyayatin, bagi setan-setan. Ya kan? Saya kalau baca ini kepada orang yang kesurupan, itu kata dia, saya melihat seolah-olah setan dilempari bola api, kata dia. Ya kan? Setan dilempari bola api. Nama dari rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang dirajam. Nah, sekarang kita analisis. A hukumnya di tempat marfu karena menjadi fa'il. Lafzun jalalah majrur karena kemasukan huruf jar. B asyaitani majrur karena huruf jar
min atau mina sama. Ar-rajimi majrur karena naatnya syaiton. Naatnya syaiton. Nah, Jamil. Saya anggap perwakilan ta'awud ya. Lanjut bab 9. Ya. Bab 9 perwakilannya hadis yang pendek. Nah, tak cari hadis yang pendek. Ya, hadis nomor 9. Ini tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Hadis Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Ketemu? Hadis Khuzaimah. Halaman 66. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yamurra ar-rajulu fil masjid la yusalli fihi rak'ataini." Inna di antara, inna sesungguhnya, bisa pula diartikan di antara. Ya, apa? Inna artinya sesungguhnya. Min di antara, ya. Min bisa diartikan dari, bisa diartikan di antara. Inna sesungguhnya min di antara asyrati tanda-tanda as-saati kiamat. An adalah yamurra melewati, ar-rajulu seseorang, fi di al-masjidi masjid, la tidak yusalli dia salat, fihi di dalamnya, rak'ataini 2 rakaat. Di antara tanda hari kiamat, orang masuk masjid langsung saja lewat, tidak salat tahiyat masjid. Ini tanda hari kiamat. Jadi menjelang hari kiamat banyak orang yang tidak sholat di masjid. Kalaupun ke masjid hanya untuk mencari sesuatu kembali pulang, bukan untuk menegakkan sholat. Itu tanda hari kiamat. Nah, sekarang kita sebelum bersama analisis, kita terjemahkan bersama ya. Saya arablah jemaah sekalian terjemahannya. Inna min asyrati as-saati kiamat. An adalah yamurra melewati, ar-rajul fi al-masjidi la yusalli dia sholat. Mana yang menunjukkan dia? Betul. Fihi di dalamnya, rak'ataini 2 rakaat. Nah, sekarang kita cek hukumnya. Inna itu huruf, min itu huruf jar. Asyrati majrur karena kemasukan huruf jar min sekaligus sebagai mudhaf. As-saati majrur karena mudhaf ilaih. Nah, ini ada inna ya. Inna itu butuh 2 komponen. Sebutkan isim inna dan khabar inna. Nah, kita cek mana isimnya, mana khabarnya. Ar-rajulu marfu karena menjadi fa'ilnya yang murra, ya. Fa'il itu dikembalikan kepada fi'ilnya. Ar-rajulu marfu karena menjadi fa'ilnya yang murra. Al-masjidi majrur karena kemasukan huruf jar. Fi yu hukumnya marfu menjadi fa'il. Hi hukumnya ya majrur karena kemasukan huruf jar, ya fi. Dah, itu aja. Rakaat ini di skip ya, karena butuh penjelasan lebih dalam.
Saya ulang ya, nanti dicoba. Asyrati majrur karena kemasukan huruf jar min sekaligus sebagai mudhaf. As-saati majrur karena sebagai mudhaf ilaih. Ar-rajulu marfu karena sebagai fa'il. Al-masjidi majrur karena kemasukan huruf jar fi. Yu di tempat marfu karena menjadi fa'il. Hi di tempat majrur karena kemasukan huruf jar fi. Nah, siapa yang ingin coba? Yang belum silakan. Silakan yang belum mencoba perwakilan. Silakan Mas Dafri. Asyrati itu 3K atau bukan? Asyrati ini isim biasa. Ketika isim biasa tidak perlu ditambahi di tempat. Nah, sekaligus menjadi mudhaf. Nah, as-saati hukumnya majrur karena menjadi mudhaf ilaih. Nah. Kemudian ar-rajulu hukumnya marfu karena menjadi fa'il. Nah, al-masjidi hukumnya majrur karena masukkan huruf jar fi. Nah, yu hukumnya marfu di tempat marfu. Yu hukumnya di tempat marfu karena fa'il. Nah, ini fa'il ini dia di sini kembali ke siapa? Dia sholat kembali ke siapa? Ar-rajul, betul. Kembali ke ar-rajul. Kemudian hi. Nah, jamil. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ya. Khatam ternyata kita. Ya, khatam-khataman apa yang dari khatam. Nah, demikian materi pada sore hari ini. Ana harapkan ini hanyalah penyemangat untuk lebih mendalami bahasa Arab, ya. Hanya pancingan agar antum belajar bahasa Arab, merasa bahasa Arab itu gampang jika tahu caranya. Betul, bahasa Arab itu gampang, mudah. Apa dalilnya? Bahasa Arab itu mudah. Pertama, Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Siapakah yang mau mempelajarinya? Dan di antara untuk mempelajari Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab, maka bahasa Arab tercakup dalam kemudahan. Yang kedua, Nabi mengatakan innad dina yusrun, agama itu mudah dipelajari, mudah difahami, mudah diamalkan, dan bahasa Arab bagian dari agama. Maka bahasa Arab ini mudah, dan ringan jika metodenya ringan dan mudah. Kalau berat metodenya, ya berat juga, ya. Tergantung apa yang dipelajari dan siapa yang mengajar. Maka Anda harapkan antum termotivasi untuk meningkatkan lagi kualitas bahasa Arabnya. Dan yang ada kaidah yang mengatakan bahwa at-tikrar aula minal jadi. Mengulang-ulang itu lebih utama daripada baru atau menambah, ya. Artinya kalau antum belajar sebuah ilmu diulang-ulang itu lebih utama daripada menambah ilmu yang lain, ya. Mempelajari sebuah kitab bahasa Arab diulang-ulang itu lebih baik daripada menambah judul kitab bahasa Arab yang lain. Kalau sudah kokoh bahasa Arab, ya, yang dikaji, baru menambah yang lain sehingga ilmunya menjadi kokoh. Berapa kali diulang? Rata-rata 50 kali.
50 kali ya. Berkata salah seorang ulama yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Jauzi, la yahsulul ilmu indana hatta yu'adu 50 marrah. Ilmu tidak akan kokoh bagiku sampai diulang 50 kali. Al-Jauzi, Ibnu Jauzi mengomentari, wa amal ilqiyah ya'udu 70 marrah. Adapun Imam Ilqiyah mengulanginya 70 kali. 50 kali sudah hebat, tapi ada yang 70 kali. Menghatamkan buku sekali 2 kali belum, kurang, nambah lagi 2, 3, 4, 5, 6. Sampai kapan? Sampai teler. Sampai muntah darah. Nah, baru stop. Ganti kitab yang lainnya. Artinya kita kalau belajar perlu sungguh-sungguh dan mengulanginya sampai kokoh, baru ditinggal ganti buku yang itu lebih utama daripada mempelajari banyak kitab. Kemudian barangkali ada pertanyaan, silakan. Maksudnya tanda terusnya ini sampai akhir ya, Pak? Ini kan ada Halaman berapa? yang halaman 6. 6 ya. Keterangan yang dibawakan Anbiya Mukro dan seterusnya. Maksudnya itu Anbiya Mukro sampai Rokata itu. Oh ini, iya. Inna itu kan punya 2 komponen ya. Isim inna dan khobar inna. Mana isim inna? Isim inna adalah an yamurra ar-rajulu fil masjidi la yusalli fihi rak'ataini. Ini di tempat mansub menjadi isimnya inna. Mana khabarnya inna? Min asyrati saati. Min asyrati saati di tempat marfu menjadi khabarnya inna. Ini jika kita merinci, jika dirinci ya, bahwa isimnya inna itu dari an sampai rakaataini, sementara khabarnya inna dari min sampai as-saati, min asyrafis saati, yakni khabar yang diawalkan dan isim inna yang diakhirkan. Kemudian saya sampaikan sebagian isi di sini ada yang keliru ya hukumnya ya. Seharusnya marfu saya tulis mansub. Nanti jangan hanya merujuk pada di sini, tapi merujuk kepada konsep dasar kita dalam belajar. Karena ini juga kesusun menulisnya sudah tidak ada yang koreksi, maka ada sedikit kesalahan. Tapi sekiranya antum bersandar pada kaidah yang antum telah ketahui, jangan mengacu kepada jawaban yang anak tulis di sini, karena sebagian itu salah tulis, seharusnya marfu ditulis mansub. Nah, yang lain ada pertanyaan? Kemudian saya minta tolong menulis kesan atau saran untuk perbaikan pada daurah berikutnya tanpa nama ya, biar lebih leluasa ketika menulis. Saya mohon untuk ditulis, nanti dikumpulkan. Silakan 1 menit atau 2 menit cukup. Kertas ya, nanti tolong dikumpulkan tanpa nama biar leluasa untuk perbaikan daurah berikutnya. Saran atau kesan atau seralah apa yang mau ditulis.
الذين يضلون بسبيل ولا سبيل ولا سبيل اللهم إني أسألك أن تكون في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك أن تكون في ديني ودنياي وأمري اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم فتح بين يدي اللهم حفظ القلب من شر ما شاء قولي baik, silakan dikumpulkan yang sudah kumpulkan estafet dari belakang. Sana sudah. Sudah? Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal sholih dan pemberat di timbangan kita, dan semoga bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah taala ampunan dan rahmatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mohon maaf jika ada ungkapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.